Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Demi Allah, kita akan korbankan jiwa dan raga untuk menghadapi kebangkitan PKI. Pimpinan DPR mengatakan, kami tak bisa stop RUU HIP karena Presiden sudah peringatkan kami pakai surpres. Akhirnya terbongkar, kenapa DPR tak stop RUU HIP. Pimpinan DPR telah menemui perwakilan dari sejumlah ormas Islam seperti PA212 hingga FPI yang menggelar demo menuntut pembatalan RUU HIP Rabu 24 Juni. Wakil Ketua DPR Aziz Samsyuddin mengatakan, pihaknya menerima seluruh masukan dari masyarakat dan juga dari ormas Islam. Aziz di gedung DPR Senayan pada Rabu 24 Juni mengatakan, Aliansi Anak NKRI sudah diskusi panjang lebar masukan dari para habib, tuan guru dan tokoh masyarakat ditampung. Pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan penyetopan dan ini tentu dengan mekanisme yang akan dilalui dengan tatib dan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang DPR. Dia pun mengatakan saat ini pihaknya menunggu pemerintah mengirimkan surat resmi terkait RUU HIP. Jika Presiden Jokowi memutuskan tak mengirim surat Presiden atau surpres, maka pembahasan RUU HIP otomatis akan dihentikan. Posisinya saat ini lagi ada di pemerintah. Dan tentu saat pemerintah mengambil sikap yang telah disampaikan oleh Pak Mahfud MD akan di-stop. Nanti surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai dengan tatib. Jika tidak ada surpres, otomatis ini di-stop. Dan berkomitmen insya Allah akan di-stop. Wakil Ketua Umum Golkar itu mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat pimpinan atau rapim untuk mengambil sikap terhadap RUU HIP. Setelah itu sikap DPR akan disampaikan kepada rapat paripurna. Megawati dikabarkan menjadi penggagas ide RUU HIP. Dalam beberapa minggu, khususnya beberapa minggu terakhir, isu rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ramai diperbincangkan masyarakat. Terlebih tokoh-tokoh terkemuka muncul untuk menolak dan meminta RUU tersebut dicabut. Dalam sebuah unggahan di Facebook, akun Raihan Zaidan mengunggah foto dalam kolom komentar yang merupakan hasil tangkapan layar artikel berjudul #Makzulkan JKW bubarkan PDIP trending. RUU HIP dituding ide Megawati. Berlogo salah satu di media Indonesia yakni Viva yang dipublikasikan pada 16 Juni 2020 pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Turnback Hoax Mavindo melaporkan sebagaimana dikutip pikiran rakyat Depok.com. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan dengan judul artikel yang berbeda dari sumber aslinya. Setelah melakukan pencarian, tidak ada artikel yang memuat judul seperti yang diunggah Raihan Zaidan. Pada jam yang sama dengan tangkapan layar suntingan tersebut ditemukan artikel berjudul RUU HIP dituding ide Megawati yang menjadi sumber asli Viva. Dan Menko Polhukam Mahfud MD malah mengatakan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU HIP. Masalah proseduralnya, agar diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR, sehingga keliru jika ada orang yang mengatakan, kok pemerintah tidak mencabut? Ya tidak bisa. Kita mencabut usulan undang-undang. Itu adalah DPR yang mengusulkan. Maka kita kembalikan ke sana, masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu kita kembalikan ke sana dan tolong untuk dibahas ulang. Begitulah kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara SBY menyoroti RUU HIP jangan sampai ideological clash. Soal akan dicabut atau tidak, itu bukanlah urusan pemerintah. Hal itu keliru jika meminta pemerintah mencabutnya. Jika sembarangan mencabut, kehidupan bernegara bisa kacau dan saling cabut-mencabut, maka tidak ada selesainya. Pemerintah juga sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP dan pemerintah menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus corona. Berbeda dengan Mahfud MD, RUU HIP adalah usulan DPR, maka keliru jika meminta pemerintah mencabut pembahasan tersebut. RUU HIP yang merupakan usulan DPR menjadi sorotan dan juga menuai polemik hingga pemerintah meminta penundaan pembahasan. Sebelumnya RUU HIP resmi ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa 12 Juni.
RUU HIP menjadi polemik karena terdapat muatan trisila yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan dan ekasila yaitu gotong royong. RUU HIP juga menyulut kontroversi karena tidak menyertakan TAP MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran mengingat di draft RUU tersebut. TAP MPRS mengenai pembubaran PKI itu bernama lengkap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, Leninisme. Terkait hal itu, minta RUU HIP dicabut dari Prolegnas PA 212 dan kawan-kawan gelar aksi di DPR pada Rabu. PA 212 hingga FPI berencana menggelar aksi tolak RUU haluan ideologi Pancasila akan digelar di depan gedung DPR RI. Koordinator lapangan aksi yaitu Edi Mulyadi mengatakan, aksi akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan surat pemberitahuan aksi juga sudah dikirim ke Polda Metro Jaya. Beberapa ormas seperti NU dan Muhammadiyah juga meminta pembahasan RUU HIP yang kini ditunda dibatalkan saja. Muhammadiyah menilai RUU HIP itu saat ini tidak terlalu penting untuk dibahas dan tidak perlu dilanjutkan. Sementara itu, NU menegaskan Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945. Akhirnya DPR bertekuk lutut. Dan benarkah RUU HIP upaya jegal pasangan Gatot Anies di 2024 nanti? Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK meminta DPR mengusut inisiator rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP. Permintaan tersebut disanggupi oleh DPR. Pihaknya akan menelusuri atau inisiator RUU HIP. Begitulah kata Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Juni 2020. Politikus Partai Golkar itu menyebut pengusutan dilakukan melalui berbagai metode diantaranya memeriksa notulen, rekaman, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penyusunan draft RUU HIP. Bagaimana proses pembuatan dari naskah akademis menjadi RUU HIP sampai muncul pada pasal 7 dan pasal 5 ayat 1. Dia mengatakan, inisiator akan ditindak sesuai dengan tatib yang berlaku. Namun dia tidak merinci bentuk sanksi yang akan diberikan kepada inisiator. Nantinya akan melihat mekanisme yang ada. Jika mekanisme tatib undang-undang, maka akan ada saksi hukumnya. Sementara itu, perwakilan anak yang juga dan Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama Yusuf Martak menyambut baik komitmen pimpinan DPR tersebut. Menurutnya, inisiator harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Yusuf menyampaikan pengusutan tersebut merupakan salah satu tuntutan yang disampaikan oleh anak kepada pimpinan DPR. Aliansi yang merupakan gabungan organisasi masyarakat Islam itu juga meminta DPR menghentikan proses pembahasan RUU HIP. Belakangan ini RUU HIP mendapatkan sorotan khusus publik karena dinilai dapat membangkitkan kembali PKI. Menariknya, terdapat desas-desus yang menyebut bahwa RUU HIP memiliki tujuan politis kelompok tertentu guna menyongsong Pilpres 2024. Lantas benarkah salah satu tujuan untuk mencegah pasangan Anies Gatot maju di gelaran Pilpres mendatang? Tidak seperti Pilpres sebelumnya, terdapat keunikan tersendiri pada Pilpres 2024. Bagaimana tidak? Kendati masih berlangsung 5 tahun lagi, berbagai kandidat telah jamak bermunculan, mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio hingga Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dan uniknya, dari sekian banyak nama-nama yang bermunculan, kesemuanya dapat dikelompokkan menjadi 2 kubu. Yang pertama, kandidat yang akan melanjutkan estafet pemerintahan saat ini, dan yang kedua adalah kandidat yang menjadi penantang kekuasaan. Terkhusus kubu kedua, setelah Prabowo masuk ke lingkaran istana, Anies dan Gatot yang dinilai sebagai kandidat yang tersisa. Namun, ini bukannya memberikan kabar buruk, melainkan menjadi berkah tersendiri bagi keduanya. Pasalnya, dengan tidak adanya sang mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, praktis basis massa Islam akan konsentrasi ke Anies dan juga Gatot. Atas kondisi ini, banyak beredar kabar yang menyebutkan bahwa Anies Gatot adalah pasangan yang begitu potensial untuk diusung di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karenanya, melihat gelagat yang ada, tampaknya terdapat agenda politik tertentu yang bertujuan untuk menghalau pasangan yang disebut begitu potensial ini. Menariknya, agenda tersebut sepertinya dapat dilihat dari rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang tengah menyedot perhatian publik akhir-akhir ini.
Produk hukum ini sendiri tengah ramai ditolak karena TAP MPRS nomor 25, MPRS 1966 tentang pembubaran PKI tidak dicantumkan sebagai considerans, mengingat serta adanya frase ketuhanan yang berkebudayaan dalam pasal 7. Masifnya resistensi publik bahkan membuat pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penundaan pembahasan beberapa hari yang lalu.